Ini gerah banget nih maksudnya, nggak ada AC, nggak ada apa. Kapan waktu yang pas saat menjawab adzan? Lah ketika adzan lah. Kapan waktu yang pas saat menjawab adzan? Ya saat adzan itu. Apakah menjawab adzan dengan sholawat? Apakah di awal orang mengucapkan? Kan Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin yuadzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, thumma shallu 'alayya. Fa innahu man shalla 'alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Tuh lihat. Jadi setelah selesai menjawab adzan, kita bersolawat. Baru kita ucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watit. Iya. Apakah doa pada hari Jumat saat yang mustajab? Ya, di akhir hari Jumat. Pendapat yang sahih itu dari asar sampai maghrib. Terutama di akhir-akhir waktu asar. Itu sangat mustajab. Dan hadisnya sahih. Ana saat ini masih belajar di SMA. Orang tua Ana ingin Ana masuk kerja di kedinasan. Sedangkan jika ingin masuk ke kedinasan, nilai harus tinggi dan fisik harus kuat. Apakah Ana setiap hari belajar dan olahraga Ustadz masuk ke tersebut dengan niat untuk berbakti? Ya, pahala kalau niatnya seperti itu. Kalau memang ingin membahagiakan orang tua, udah saya harus bisa masuk bagaimana supaya orang tua saya bisa senang. Wah, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Ya, niat seperti itu jadi pahala insya Allah. Ketika hendak berdoa ada perasaan malu kepada Allah karena banyaknya maksiat yang dilakukan. Malu kepada Allah memang bagus. Tapi jangan sampai malu itu menghalangi kita dari kebaikan ya. Ya, kita banyak dosa, tapi kita juga butuh kepada Allah. Nah, ya. Kita butuh kepada Allah. Maka kita harus banyak istighfar, taubat kepada Allah. Makanya rasa malu itu hendaknya menimbulkan taubat dan istighfar kepada Allah. Lalu kemudian kita banyak minta kepada Allah. Justru dengan banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Dalam berdoa apakah harus menengadahkan tangan ke atas? Sunnahnya begitu. Memang tidak wajib. Tapi itu termasuk salah satu sebab diijabahnya apa? Doa. Ya. Artinya kalau tidak mengangkat tangan pun juga boleh aja. Tapi yang lebih bagus, yang lebih afdol itu dengan cara mengangkat kedua tangan kita. Ya. Bersuci dari hadas dikatakan berlebihan yang bagaimana? Bersuci dari hadas itu berlebihan kalau kita melebihi mencucinya 3 kali, lebih dari 3 kali. Atau terlalu boros. Contoh misalnya kerannya kita buka besar-besar. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena boros. Atau kita mencucinya lebih dari 3 kali. Ini pun juga tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana suka dalam hadis hadzal wudu, bahwa Rasulullah pernah berwudu 3 kali, kemudian beliau bersabda, hadzal wudu, hadza wudu'i wa wudu'u anbiya'i qabli. Faman zada ala hadza faqad asaa. Ini wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Siapa yang lebih dari ini, ia telah berbuat tidak baik.
Ya. Apakah doa setelah sholat fardu harus mengangkat tangan? Justru saya belum dapat dalilnya. Yang sholat berjamaah bersama Rasulullah itu ribuan sahabat. Tapi mengapa tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW setelah selesai sholat fardu berdoa atau memimpin doa? Silakan cari riwayatnya. Padahal yang sholat bersama Rasulullah dari para sahabat ribuan. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu? Apa Rasulullah SAW, ya, sahabat yang menukil bahwa Rasulullah SAW setelah selesai sholat langsung memimpin doa, mengangkat tangan bersama-sama. Makanya Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam memastikan bahwa itu termasuk perkara yang diada-adakan. Ya. Maka kalau antum tidak setuju dengan pendapat saya itu terserah. Tapi tolong bawakan dalilnya. Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil. Ya. Memang betul. Pada asalnya berdoa itu disyariatkan mengangkat tangan. Betul sekali. Tapi untuk keadaan setelah selesai sholat fardu ini kan masalahnya yang sholat bersama Rasulullah dari para sahabat banyak banget, Pak. Tapi kenapa tidak ada satupun di antara mereka yang menukilnya kepada kita? Ya. Ustadz, boleh apa hukumnya menyebut nama akhwat yang kita kagumi dalam doa? Nah. Apakah doanya diijabah oleh Allah agar dia menjadi pendamping di surga? Ini pertanyaan orang yang sedang jatuh cinta. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia menganggap itu akhwat yang paling terbaik di dunia. Seakan-akan sudah tidak ada akhwat lagi yang terbaik buat dia. Terkadang doanya maksa lagi, Pak. Ya Allah, jika dia memang tidak baik untukku, maka jadikan dia baik. Mana? Doanya maksa. Istikharah. Ini malah maksa. Ya. Maka dari itu ya akhi, tidak setiap akhwat yang kamu kagumi itu bakalan baik buat kamu loh. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Terkadang si akhwat itu di depan kita kelihatan bagus, baik, tapi kita nggak tahu bagaimana di rumah dia, bagaimana kesendirian dia, bagaimana apa yang ada di hati dia, kita tidak tahu. Cuma masalahnya kita tertutup mata kita oleh kecantikannya, oleh putihnya, oleh dan yang lainnya. Ini bahaya ya akhi. Makanya hati-hati ya. Kalau antum sedang jatuh cinta kepada akhwat itu musibah. Karena seringkali memalingkan dari zikir. Lihat aja ya. Antum yang sedang jatuh cinta sama akhwat pasti ingat sama akhwat itu. Ingat aja. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia. Bahkan zikir pun ingat dia. Ya. Itu bahaya saudaraku sekalian. Bisa memalingkan kita dari zikir, memalingkan dari sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kamu sedang jatuh cinta sama akhwat, udahlah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan lagi berhubungan dengan dia. Putuskan semua hal yang bisa berhubungan dengan dia. Selesai. Kasihani dirimu, nanti kamu akan jadi orang yang lemah di depan akhwat itu. Sehingga akhirnya kamu jadi ikhwan yang lemah, ngerengek-rengek minta cintanya akhwat itu. Mending si akhwatnya itu senang. Kalau enggak, bertepuk sebelah tangan.
Apa kata Imam Syafi'i? Di antara musibah adalah mencintai orang yang tidak mencintai kita. Itu Imam Syafi'i yang ngomong begitu, Pak. Ya. Akhirnya datang ke dukun main pelet. Musibah. Apakah minta didoakan oleh orang tua termasuk tawasul? Bagus. Karena doa orang tua untuk anak termasuk doa yang mustajab. Ya. Maka kalau antum minta kepada orang tua, tolong doakan saya. Bagus, itu bagus. Ya. Mohon penjelasan tentang makna doa dapat merubah takdir. Sama dengan antum sedang lapar cari makan. Di antara salah satu sebab menghilangkan lapar adalah apa? Makan. Sekarang saya mau tanya, ketika antum lapar, takdir tidak? Maka saat antum sedang lapar, yang antum lakukan cari makan. Setelah makan, kenyang, takdir tidak? Selesai. Demikian pula doa. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan ini dan itu kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah pun dengan sebab doa kita Allah takdirkan kebaikan. Nah itu yang akal Islam. Azani Allah wa yakum. Jadi sama, tidak ada bedanya dengan makan dan minum. Udah. Oh ya. Mereknya sama sih. Bukan sama kamu ya, sama sih. Pertanyaannya. Sebutkan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang jarang minta sama Allah itu Allah nggak suka sama dia. Ada yang tahu? Apa? Lupa. Apa? Riwayat Tirmidzi isinya ya udah nggak apa-apa deh, nggak bisa bahasa. Kalau bisa sih bahasa Arabnya, Pak. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sebutkan satu ada dari doa pagi dan petang. Doa ya, bukan zikir. Doa. Apa? Itu kan pagi doang. Pagi dan petang. Yang doa itu bisa dibaca pagi dan petang. Kalau yang tadi kamu baca itu cuma pagi doang. Betul. Iya. Terus? Masya Allah. Alhamdulillah. Hafal. Berarti suka menjaga. Masya Allah. Alhamdulillah. Sepertinya pertanyaannya udah diambil panitia. Tandanya berarti sudah selesai. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.